tengah dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, pemutusan hubungan kerja atau PHK yang berjumlah puluhan ribu seolah menjadi langit mendung bagi perekonomian. Dampaknya, daya beli ikut menurun, yang pada akhirnya membuat masyarakat lebih selektif atau hemat dalam membelanjakan uangnya. Belum lagi persoalan kenaikan harga komoditas pangan. Iklim ekonomi ini otomatis membuat masyarakat berpikir dua kali untuk belanja di pasar swalayan, mal, dan restoran yang berkontribusi pada penerimaan pajak. Sehingga lambat laun akan berpengaruh pada pendapatan negara Indonesia yang sekitar 70-80% berasal dari pajak. Anggapan itu menguat menyusul pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI 1 Juli 2025. Ia mengungkapkan bahwa defisit APBN tahun 2025 diperkirakan mencapai 662 triliun rupiah. Sementara berdasarkan hitungan per semester, defisit APBN tahun 2025 melonjak lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2025. Tahun 2024, defisit semester pertama sebesar 77 triliun rupiah, sedangkan di tahun 2025 mencapai 197 triliun rupiah. Perkiraan ini bergeser dari target awal pemerintah yang tercantum dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2025. Dalam dokumen itu, pemerintah menetapkan defisit APBN sebesar 616 triliun rupiah atau setara 2,78% dari produk domestik bruto. Undang-Undang 17 Nomor 2003 tentang Keuangan Negara mengatur batas maksimal defisit APBN sebesar 3%. Namun, melebarnya defisit anggaran sebesar 2,78% beresiko menambah utang negara. Pemerintah berencana menggunakan saldo anggaran lebih atau SAL untuk menutup defisit APBN. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam mengendalikan defisit. Yang defisit awalnya 2,53 menjadi 2,78. Kurang lebih sekitar 662 triliun. Kemudian pemerintah juga meminta persetujuan untuk penggunaan SAL sebesar 86 triliun. Semua kerangka yang saya sampaikan ini persetujuan Badan Anggaran DPR terhadap laporan semester 1 dan prognosis semester 2 itu agar kita semua bersama-sama pemerintah dan DPR apa yang menjadi cita kita bersama baik Presiden maupun Badan Anggaran atau DPR bisa tercapai. Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris berpendapat lonjakan defisit APBN dapat dicegah melalui peningkatan realisasi lifting minyak secara bertahap. Kalau misalnya harga minyak lebih dari 8,2 dolar per barel, itu lebih dari itu, wah ini akan mempengaruhi juga memperlebar defisit. Nah, kita harapkan semua harapan untuk tidak makin lebarnya defisit di atas 2,78%. Pertama, kemungkinan kita harapkan ke depannya lifting minyak itu bisa meningkat walaupun kebutuhan kita memang 1 juta barel. Tapi ternyata sekarang baru sekitar 500 sampai 600. Jadi 400 ribu ini kita masih impor nih. Ini kan juga mempengaruhi defisit. Pemerintah masih punya 1 semester untuk melakukan langkah strategis dalam mengendalikan defisit APBN. Intensifikasi penerimaan pajak dan PNBP merupakan salah satu caranya. Namun, pemerintah juga dapat memulai memangkas pengeluaran yang tidak perlu dan mengalokasikan anggaran pada sektor pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.